Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, bukan atas kemauan kita, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oleh firman Allah kita hidup, saudara-saudara. Ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk. Ini untuk Israel waktu itu. Di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang, maka saya bilang pikiran kita harus baik, perkataan kita harus baik, cita-cita kita harus baik, persangkaan kita harus berprasangka baik. Satu negeri dengan sungai. Saudara perlu air apa tidak? Mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. 8. Satu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Satu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. 9. Satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Satu negeri yang batunya mengandung besi. Dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji. Kalau saudara makan kenyang, ini saudara tidak usah tiru. Saudara makan. Kalau habis makan, di dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya sudah makan dan saya cukup kenyang. Cukup. Ya, cukup, terima kasih Tuhan. Ada negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Semua yang percaya berkata haleluya. Tuhan berjanji akan memberikan negeri yang baik, hari depan yang baik. Yang penting bukan tahun barunya, tapi hati yang baru, pikiran yang baru itu yang penting. Sebab kalau pikiran kita masih orde lama, tahun boleh berganti tahun, kita tidak akan berubah, lama terus. Tapi kalau hati kita baru, pikiran kita baru, tahun boleh susah, tapi pikiran kita selalu baru. Percobaan boleh datang, tapi hati kita tetap mantap, selalu baru. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar
dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas, banyak percobaan problem, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Berikutnya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk, haleluya, hanya untuk. Jadi saudara jangan curiga kalau Tuhan memproses saudara. Aduh, ini Tuhan lupa sama saya ini. Aduh, kayaknya Tuhan udah lupa sama saya. Tuhan proses kita. Untuk apa? Berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee. Bahasa Tuhan itu bahasa yang sopan. Dia tidak pakai you, dia pakai thee. Itu bahasa tinggi. And that he might prove thee. Saudara itu ditinggikan oleh Tuhan. To do thee good at thy later end. Pada akhirnya, sementara kita mengakhiri hidup kita, akan ada kebaikan dari Tuhan dilimpahkan kepada kita. Saya mau tanya saudara, Ayub itu diberkati Tuhan 2 kali ganda pada awal atau pada akhir? Pada akhirnya dia memberikan berkat 2 kali ganda kepada Ayub. Saya ingin saudara kita lihat sebentar kepada Yohanes 4. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-11 mulai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini yang dari sumur tadi, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa termasuk kita yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ternyata Yesuslah sumber air hidup. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Kepuasan itu di dalam sini, saudara. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar. Kepuasan itu di sini, di dalam ini. Kalau Yesus di dalam kita, kepuasan itu ada di dalam kita. Menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus. Ulangi kata terus menerus. Memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada haleluya. 15. Kata perempuan itu, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, pergi, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepada Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini,
Dan bukan juga di Yerusalem. Saudara tidak salah kalau mau ke Yerusalem, melihat Yerusalem ke Israel, tidak salah. Tapi kalau berdoa tidak perlu ke Yerusalem. Bukan juga di Gunung Kawi, di Gunung Gede, di Gunung Sunan Gunung Jati, tidak. Ya 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu nggak bisa dipegang, saudara. Roh. Maka orang harus menyembahnya. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh kita dan kebenaran. Berbuat baik tadi. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. 27. Pada waktu itu datanglah muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukankah dia Kristus itu? 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tadi dalam ayat 11 dia minta minum. Perempuan itu timba, kamu tidak punya sumur dalam. Dari mana kamu dapat air? Kalau kamu tahu yang berbicara kepadamu, pasti kamu akan minta air itu. Rabi, makanlah makanan jasmani. 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. 33. Maka murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Pelan-pelan saya baca. Kata Yesus kepada mereka, ini makanannya Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang gereja menugaskan saya menjadi ketua umum panitia Mubes di Bandung. Siswa-siswi sudah mulai berdoa dan berpuasa rantai untuk itu. Nanti tanggal 6 Februari ada sekitar 4-60 hamba Tuhan puasa 3 hari 3 malam di Hotel Setia. Minta saya khotbah di sana. Itu tugas saya sebagai organisatoris. Bagian ini sudah siap, bagian sana sudah siap, bagian ini sudah siap. Jadi saudara, saya di Cianjur tapi pikirannya ke sana kemari. Tapi ini tugas yang utama. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Tuhan. Apa minumannya? Minumannya adalah air hidup. Makanannya apa? Firman yang hidup.
Bukankah Yosia tadi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Bukankah Hizkia juga kakeknya melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan? Ini cuma dua. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan atau saudara mau menyenangkan dunia? Jangan saudara tertarik. Ya, dan bahaya sekali kalau saudara tertarik di dalam dua tenaga ini. Ya, saudara di sini mau menyenangkan Tuhan, tapi ada lagi dunia mau menyenangkan saudara. Saudara mau disenangkan oleh dunia, tapi saudara pilih Tuhan, tapi saudara ditarik oleh dunia. Biarlah dua-dua tangan saudara memilih Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau dengar-dengar kepadamu. Selesaikanlah tugas pekerjaan dari Tuhan. Yesus saja waktu disalib, dia sudah disalib, dia berkata, sudah selesai. Persoalan dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan, sudah selesai. Ya. Lalu ada yang bertanya, Om, kalau saya sudah diampuni oleh Tuhan, boleh saya berdosa lagi? Enggak. Saya ingat Yesus berkata kepada perempuan yang ketangkep basah sedang berzina. Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Kalau gitu pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, firman Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Beri jabat tangan 3 orang dan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Sekarang saudara jawab saya, kalau kita sudah diampuni Tuhan, amin, haleluya. Saudara tidak tahu dalamnya, panjangnya, tingginya, lebarnya cinta Tuhan kepada saudara loh. Saudara tuh nggak tahu kalau tidak baca firman. Baca firman Tuhan. Betapa Tuhan itu mencintai saudara dengan panjang, tinggi, lebar, dalam, jauh. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Jadi ada air hidup, ada roti hidup, makanan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya. Apa saudara mau hidup di dalam dunia asal-asalan saja nanti di hadapan sorga? Aduh. Mari kita berdoa, menyanyi satu nyanyian. Pemain musik tolong.